Allah mengatakan innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Karena sesungguhnya Allah akan mengampuni dosa-dosamu semuanya. Saya ulangi. Kenapa kita dilarang berputus asa oleh Allah? Karena Allah mengatakan innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Karena Allah akan mengampuni dosa-dosamu semuanya. Dosa kuwi sing rasa diampuni mung siji, syirik, menyekutukan Allah. Dosa selain syirik semuanya diampuni oleh Allah. Kowe arep mabuk bendina kaya ngopo, tetapi mau minta maaf sama Allah, Allah akan mengampuni. Kamu berbuat nakal apapun, selama kamu tidak syirik akan diampuni. Kowe bendina arep dadolan apa ora urusan, mbok dodolan kroto apa gembus aku ora dol. Selama kamu minta maaf sama Allah, Allah akan mengampuni. Loh, kan nganu Gus, kula manggone teng mriki kerjane tasih teng mriki. Lah kula pripun? Kalau orang baik itu melihat orang bermaksiat masih pengen, kudune diwalik. Orang yang biasa bermaksiat ketika melihat orang berbuat baik ya kudune pengen. Aku biyen lho ndeloke mbak-mbak ning kafe kalimat, langsung bengok ngene kok. Wow. Apa meneh pakaiannya SMS, silite metu sedidik. Wow. Lah wong sing dianggap apik wae ndelok sing elek, utang sik pengen. Berarti wong sing elek ketika ndelok wong apik kuwi kudune ya pengen. Begitu jenengan ning dalan ndelok warung mangkat ngaji. Kapan ya bisa mangkat ngaji ngono kan? Begitu di sini denger adzan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kapan ya bisa gabung salat ning masjid sesuk kae? Harusnya punya perasaan seperti itu. Makanya saya pernah dicurhati sama mbak-mbak, mohon maaf mbak-mbak, ngomong ngata iki, Gus, kula niku kadang-kadang galau. Lah napa mbak? Kula niku nate napa tamu saderenge adzan subuh. Begitu kula nglayani tamu kula, dereng rampung, krungu adzan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terus pripun? Kula rumangsa dosa. Lah terus pripun? Aku njaluk pending karo tamune. Sik masih mandek sauntara. Ngampet dhisik. Itu artinya apa? Walaupun dia dikatakan buruk, dikatakan jelek, tetapi di dalam hatinya ada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita nggak boleh menyerah. Makanya kalau saya ditanya sama wartawan, Gus, jenengan ngaji di lokalisasi itu apa pengen membuat mereka taubat? Taubat apa ora kira urusanku, Nduk, urusane Gusti Allah. Kowe kok bareng ngaji karo aku ngene iki kok bengi kowe gelem salat. Kuwi bonus munggo. Alhamdulillah. Sesuk batal pagi rukuh kowe gelem salat. Bonus. Maka dulu ketika saya bagi mukena di Sarkem tanya, Gus ikhlas apa mboten? Tak jawab ikhlas. Syaratnya apa Gus? Dinggo salat, aja dinggo lemek. Aku ngene ta. Malah dinggo lap bajingan to. Mana dosa ya Nduk ya? Dosa malah gelap. Ya aku kecipratan dosane orang ngrasake daripada mau kecipratan yang ngrasake siksa. Betul matamu betul. Betul itu. Jadi aku mulai diperkosa gitu. Sing jowo krungu nggih. Nggih, Mas. Krungu nggih. Ustaze ngandeng mboten? Mulai, wayai. Ganteng banget. Tapi kamu jangan nafsu sama aku dong. Nafsu. Nah, saya ingat betul dulu ketika di Sarkom itu saya pulang ngaji malam-malam pakai sarung. Melewati mbak-mbak lagi dandan. Nah, bilang sama saya, Gus mampir. Ya Allah. Kita sering begini. Kita itu selalu saja memandang orang kadang-kadang dengan sebelah mata. Padahal Allah itu memberikan kepada kita dua mata. Kenapa Allah memberikan kita dua mata? Supaya melihat secara segala sesuatu itu dengan sempurna. Artinya apa? Secara utuh, tidak dengan pandangan sebelah mata toh. Saya selalu mengatakan begini kepada orang-orang seperti kita, kepada anak-anak yang kerja di dunia malam, di kafe dan lain sebagainya, termasuk di lokalisasi. Kenapa orang-orang itu memandang kita dengan sebelah mata? Ya mereka matanya mau siji. Apa Mbak jenenge? PC. Mereka matanya PC. Maka kenapa mereka memandang kita dengan sebelah mata?
ya disyukuri saja. Kenapa? Kita bisa memandang orang lain dengan penuh rasa cinta, karena memang mata kita ada dua. Makanya mbak-mbak yang perlu diingat adalah, saya sampaikan, sebesar apapun dosa yang kita lakukan, ingatlah ampunan Tuhanmu jauh lebih besar daripada dosamu. Saya selalu mengatakan, kalau dosa kita itu sebesar kapal, maka ampunan Allah itu lebih besar daripada lautan. Maka di situ kita tidak boleh berputus asa. Maka kemudian Allah mengatakan dalam Al-Quran, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu wal ghafurur rahim. Iki mending kita wacake ayat meneng. Biyen nek sarkem bunga-bunga panas. Cangkem. Iki sing panas kena kretone iki. Wacake ayat penuh asu liwat. Dulu saya ingat betul Mas Nuk, ketika saya di Sarkem membaca ayat kayak gini, mbak-mbak itu malah bunga-bunga panas ngece itu. Nah ini alhamdulillah nggak ada yang ngece saya. Begitu ngece saya jamin pasti langsung jatuh cinta. Hati-hati. Jadi waktu itu saya bilang apa? Ayat ini isinya apa? Qul, katakanlah, ya ibadi, wahai para hamba-hambaku. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, yang berlebih-lebihan berbuat dosa. Saya yakin lah dosa kita itu banyak. Ono sing mabuk kebanteran, ono sing barangkali jajane kebanteran. Alhamdulillah. Kita tamu reguler. Saya khawatir jangan-jangan tinggal KTP barang ya. Rapan bayar tinggal KTP. Aku biar kita diceritani sapa to ning ngebong. Oh si Kijan. Aku tahu neng ngebong Gus. Bayar 20.000 duitnya kayak ngisor kasur, begitu tak keloni duitnya njikuk meneh hasil. Di Kijan. Saya tinggal KTP barang ya. Lucu mau lucu ragu kayak kentir saya. Wahai hambaku yang belum melampaui batas apapun, barangkali dosane wis kakean Mas Nur, maksiate wis kakean, kesalahane wis kakean, umpamane jajane wis kakean, wis cara bahasa gampangnya ngelondene wis kakean. Apa kata Al-Quran? Apa kata Allah? La taqnatu min rahmatillah. Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Dosamu kaya ngopo, yakinlah dengan rahmatnya Allah. Jangan berputus asa. Barangkali orang sing ngomong ini, "Nas, dosaku sakit biyanget. Sementino aku maksiat tok. Sakura bakal di ngapura karo Gusti Allah." Jenengan salah. Ketika kamu mengakui dosamu banyak, maksiatmu banyak, berarti apa? Disitulah ada ketukan Allah di dalam pintu hatimu. Lah uang niku lah atine gak diketuk karo Gusti Allah, dosane kaya ngopo, rumangsane ora dosa. Tapi begitu awakmu rumangsa dosa, berarti hatimu ditutup karo Gusti Allah. Oh ya. Dosaku ki jan akeh. Tapi kalau ada orang kemudian bermaksiat, dia mengatakan ora apa-apa, iki aku nglonte Islami kok. Aku mangat nglonte malam Jumat kok. Aku nganggo sarung baju koko. Aku ketemu mbak-mbak ngebong muluk salam kok assalamualaikum. Mbak-mbak ngebong sungkem karo aku kaya ngambung tangane kiai mungah. Tanggung bathuke bismillahirrahmanirrahim. Mlebu kamar rampung metu nyemplungi kotak infak cangkemmu. Saya yakin sebosok apapun diri kita ketika berbuat maksiat mesti atine rumangsa ora kepenak. Nggih napa mboten? Nggih. Rasane iki lho. Caca Laskar Jogja sing badajan mesti langsung aduh. Lah aduh bocah-bocah Laskar ora mergo maksiat, mergo bayar. Aduh, bayar. Aduh, ngapa? Bayar. Malah akhirnya kebablasan karo bojone barang ning omah ngelungi duit. Jaluk susu matamu.
Karena bojone njaluk jujul barang iku. Di rumah kowe kok gawe. Itu artinya apa? Gak ada orang berbuat jelek, berbuat maksiat, berbuat dosa kok hatinya ayam, itu gak ada. Karena ketika Rasulullah Muhammad SAW ditanya, ya Rasulullah mahwal ismu, Kanjeng Nabi, dosa niku nopo to? Nopo jawabannya Kanjeng Nabi? Al ismu mahaka fi sadrika wa karita ayatil alaihin nas. Yang namanya dosa itu adalah satu perbuatan yang ketika kamu lakukan hatimu merasa tidak nyaman dan kamu khawatir dilihat oleh orang. Mulai delik-delik. Umpamane sapa ning Koh David arep mlebu ning sarkem apa ning ngebong. Ku mesti milik-milik. Matane mendelik ngalor ngidul. Tolak oleh. Ana sing dilak apa ora ya? Gagek konangan. Bulune burine panglima. Kowe ngapa? Malah padha ae. Malah makmur. Kenapa kita tidak boleh berputus asa, Bang? Sholat masa untuk mas kawin. Nah, mas kawin mau sak menimbane sempal boyoku ya kan? Tujuannya hanya semata-mata supaya mbak-mbak ingat pernah dikasih mukena sama Gus Miftah. Saya pengen digunakan untuk sholat. Momentumnya tepat sebelum Ramadan. Maka nanti saya minta kepada Pak Nuk, Pak Camat, setelah ini didata mbak-mbak yang membutuhkan mukena, insya Allah semuanya saya belikan. Saya belikan. Termasuk barangkali Pak Nuk mau pakai mukena juga saya belikan. Khusus Pak Nuk nanti ya yang pink lah. Menayu. Kenapa kemudian saya melakukan ini, mbak-mbak? Saya sering matur sama Panglima bahwa kebutuhan kita kepada Allah itu sama. Jenengan butuh Allah, saya butuh Allah. Cuman kesempatan kita berbeda. Karena saya di pondok pesantren, maka kesempatan saya jauh lebih banyak daripada mbak-mbak. Karena mbak-mbak ada di Ngebong sini, kesempatannya jarang. Barangkali terdetek satu keinginan ibu-ibu mbak-mbak pengen datang ke pengajian di luar sana. Tapi begitu nyampe di luar sana kadang-kadang dilihat orang nggak enak. Atau orang-orang kadang-kadang memandang kepada kita dengan sebelah mata. Cah ngebong, begitu biasanya. Cah ngebong. Alergi seolah-olah. Bahwa seolah-olah orang-orang itu yang paling suci, kemudian kita yang paling banyak dosa. Dan saya meyakini sebesar apapun dosa seseorang, saya meyakini di dalam hatinya pasti ada Allah. Saya kasih contoh Pak Nuk, kemarin saya sampaikan di Sarkem. Kalau ada orang pengen jajan di Ngebong, orang ini kemudian di Ngebong ketemu germo karo kiai. Pertanyaan saya, kira-kira sing disungkemi kiai ini apa germono? Tetap saja kiai ini. Padahal dia malu dengan kiai. Germo yang mencarikan dia jajannya. Tetapi tetap saja ketika ketemu dengan kiai dan germo, yang akan disalami pasti adalah kiainya. Ini menunjukkan apa? Bahwa orang itu di dalam hatinya masih bisa membedakan di kiai di germo. Orang masih bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Orang saya ke Sarkem umpamanya atau ke Ngebong, umpamanya Jupe ini ada jajan, Mas Jupe ini. Begitu lihat saya dari jauh, kira-kira dia ndelik apa enggak? Ndelik. Karena apa? Dalam hatinya masih ada kebaikan. Orang kok malah gagah, Gus, aku ngelonten orang. Artinya apa? Di dalam hatinya masih ada kebaikan. Maka apa? Kita tidak boleh melihat orang itu dengan pandangan sebelah mata. Bahwa kita yang dianggap buruk sekalipun di hadapan manusia, itu tidak boleh berputus asa. Karena apa? Sebesar apapun dosa yang kita lakukan, ternyata mohon maaf, ampunan Allah itu jauh lebih besar daripada dosa kita. Saya teringat pertama kali saya masuk Sarkem waktu itu sekitar 15 tahun yang lalu. Dan saat itu adalah merupakan perkenalan saya pertama dengan almarhum Gunardi Joko Lupito alias Gunjek. Dan saat itu yang ngawal saya akhirnya adalah almarhum Gunjek. Saya ingat betul kondisinya waktu itu tidak lebih baik daripada ini. Karena dulu saya sempat mau diancam sama anak buahnya Babe Gunjek.
dan lain sebagainya. Maka keadaan kita malam hari ini insya Allah jauh lebih baik dan mudah-mudahan mbak-mbak yang ikut pengajian kita bisa istiqomah.